Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisma Windani Vanutki dari PGSD 5 UMJ Bekasi mau menjelaskan tentang penipisan sumber daya alam minyak bumi sebagai tugas UTS mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Selanjutnya kita langsung ke materinya. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sumber daya alam itu ada beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan sifat kelestariannya, yaitu ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang kedua, berdasarkan jenisnya, yaitu ada sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Yang ketiga, berdasarkan sifat penggunaannya, yaitu ada sumber daya alam penghasil bahan baku dan sumber daya alam penghasil energi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kelangkaan minyak bumi. Apa sih minyak bumi? Minyak bumi merupakan komoditas hasil pertambangan yang peranannya sangat penting, terutama sebagai sumber energi yang biasa digunakan sebagai bahan baku solar, bensin, dan lain-lain. Kenapa minyak bumi semakin langka? Karena minyak bumi termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Karena membutuhkan waktu sampai berjuta-juta lamanya untuk dapat diperbaharui kembali. Untuk dapat lebih jelasnya lagi tentang penyebab dan akibat apa jika minyak bumi habis, kita lihat video berikut ini. Halo teman-teman, kembali lagi di Agung Channel. Minyak merupakan kebutuhan yang sangat berguna bagi kehidupan manusia sebagai bahan bakar yang ekonomis. Nah, apa yang akan terjadi jika minyak bumi ini habis? Oke, pada saat ini kita akan membahas bersama hal yang akan terjadi jika minyak bumi di dunia ini sudah habis. Satu hari setelah minyak habis, seluruh dunia akan dikejutkan dengan informasi bahwa minyak telah menghilang dari bumi. Semua media akan memberitakan peristiwa yang mengerikan ini. Saat ini, ribuan kapal tanker tengah membawa jutaan barel minyak. Namun, negara-negara pengekspor minyak memerintahkan kapal-kapal ekspor mereka masing-masing untuk kembali dan membatalkan pengeksporan minyak tersebut. Pukulan kuat bagi negara-negara pengimpor minyak di dunia. Negara yang konsumsi minyaknya lebih besar dari produksinya, khususnya Indonesia. Orang-orang mulai berbondong-bondong mengantri di SPBU untuk mengisi kendaraan mereka, mungkin untuk yang terakhir kalinya. Kemacetan terparah di seluruh jalan. Semua orang mengeluarkan kendaraan mereka. Keributan terjadi, kerusuhan tak terelakkan. Penimbunan minyak terjadi di seantero negeri. Kini politik uang menjadi legal. Jalanan dan rel kereta kini sepi. Pesawat tidak ada yang diterbangkan. 4 juta orang yang akan terbang saat ini terdampar di bandara. Begitu juga dengan ratusan ribu ton kargo. Terjadi kekacauan di maskapai. Perekonomian runtuh. Perusahaan-perusahaan minyak menyimpan persediaan minyaknya dan tidak akan dipasarkan di seluruh perdagangan. Reaksi pun
terjadi menghantui setiap sisi kehidupan kita. Terjadi krisis di rumah. 5 hari setelah minyak habis. Hari ini baru saja 5 hari setelah dunia kehabisan minyak. Namun, kebutuhan dasar bagi manusia saja tidak dapat dicapai. Hari ini grosir-grosir yang menjual bahan-bahan sembako mulai tutup. Tidak ada alat transportasi yang bisa mengantarkannya. Truk-truk terparkir dan kapal-kapal tersandar di pelabuhan. Kota-kota besar mendapat hantaman kuat. Toko-toko dijaga oleh tentara atau pihak yang berwenang sambil memegang senjata api tentunya. Dan listrik mulai padam di kota-kota. 30 hari setelah minyak habis. 30 hari berlalu sejak minyak bumi habis. Pemerintah mendesak agar cadangan minyak yang tersisa digunakan untuk hal-hal yang paling krusial seperti mobil PMK atau ambulans. Namun, kelaparan semakin merajalela, sehingga cadangan minyak darurat kini digunakan untuk mengantar sembako ke daerah-daerah yang membutuhkan. Beberapa alternatif pun dicanangkan. Jagung dan tebu dapat diubah menjadi etanol sebagai bahan bakar pengganti solar, sehingga kendaraan bermesin diesel sajalah yang dapat berjalan. Dunia mulai menanam jagung dan tebu. Lahan kosong ditanami jagung dan tebu. Beberapa kendaraan kembali ke jalan, termasuk mobil yang menggunakan tenaga listrik. 5 bulan setelah minyak habis. Krisis kurangnya makanan masih tetap menjadi kendala. Di kota-kota besar, pasokan makanan yang diantar semakin berkurang. Meski makanan masih dapat diantarkan, namun ada masalah lain, sampah. Dengan tidak adanya truk-truk pengangkut sampah ke TPA, kita hanya menemui gunungan sampah di setiap sudut kota. Bahan bakar alternatif mulai mengalami masalah. Jagung dan tebu yang digunakan telah habis, sehingga produksi dihentikan hingga musim panen berikutnya. Rumah sakit mulai kehabisan pasokan kebutuhannya. Sarung tangan karet, obat-obatan, pelumas, masker, baju bedah, semuanya terbuat dari minyak. Tanpa semua itu, penyakit akan menyebar lebih cepat. Orang-orang meninggalkan kota, kembali ke kampung halamannya masing-masing dengan cara apapun, termasuk dengan berjalan kaki bila perlu. 1 tahun setelah minyak habis, jutaan orang telah meninggal dunia karena kelaparan. Negara-negara semakin terisolasi. Kekuatan militer kini tak berdaya tanpa adanya minyak. Sebagian panen jagung digunakan untuk dijadikan etanol. Itu berarti semakin sedikit yang akan berakhir di meja makan. Hingga akhirnya produksi etanol pun dihentikan untuk mengimbangi kebutuhan makanan. Tidak ada kendaraan yang kembali berjalan. Banyak orang telah kembali ke gaya hidup yang sederhana. Tidak ada pilihan lain selain makan apa yang mereka tanam. Produksi makanan global sekarang telah meningkat secara lokal. Di pedesaan, orang-orang menanam apa yang bisa ditanam. Efek bencana alam tak dapat ditangani dengan cepat. Korban jiwa akan jauh lebih banyak di dunia tanpa minyak ini. Sementara itu, penyakit pandemik menyebar lebih cepat dari biasanya. 10 tahun setelah minyak habis. 10 tahun berlalu. Banyak hal yang berubah, termasuk di luar angkasa. Satelit yang menjadi tulang punggung komunikasi dunia kini sudah tak berfungsi lagi. Sampah-sampah elektronik kini menjadi komoditi yang berharga di dunia yang mulai berjuang untuk bangkit di dunia perdagangan. Bukan hanya peralatan elektronik, botol-botol plastik bekas ini digunakan kembali. Industri lithium di Bolivia kini booming. Lithium merupakan bahan yang membuat baterai, dan orang-orang haus akan energi listrik yang dihasilkannya. Tapi masih ada bahan bakar nabati yang bisa mengembalikan perdagangan dunia seperti semula, yaitu alga. Alga dapat diproses menjadi minyak dan menghasilkan energi 30 kali lebih banyak dari biofuel lainnya. Ia merupakan SD yang dapat diperbaharui. 10 tahun setelah minyak habis, 10 miliar galon minyak yang dihasilkan dari alga kini tengah digunakan. Alat transportasi yang menggunakan minyak kini menyusul. Truk-truk kembali ke jalannya. Pasokan makanan dan keperluan rumah sakit pun dapat dipenuhi. 40 tahun setelah minyak habis. Sudah 40 tahun sejak pasokan minyak dunia menghilang. Sekarang, langit menjadi jauh lebih bersih. Tak ada lagi emisi dari pesawat jet maupun motor atau mobil. Tak ada lagi polusi dari pabrik. Orang-orang mulai kembali ke kota-kota besar. Mereka mengubah jalanan dan bangunan yang ditinggalkan menjadi kebun.
Orang-orang bercocok tanam di pusat kota, bahkan di atap-atap gedung. Hari-hari di mana pasokan makanan diantarkan sudah tidak ada lagi. Toko-toko makanan sudah ditinggalkan dan dilupakan. Bensin sudah tidak ada lagi, cadangan minyak darurat sudah habis. Listrik adalah kunci transportasi. Kereta listrik kini menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Perkotaan mulai tumbuh di dekat jalur-jalur kereta. Kota yang lama pun ditinggalkan. Kini dunia telah berubah. Dari eksploitasi minyak hingga menyadari bahwa alam dapat memberikan sumber daya yang kita perlukan sebagai gantinya bila kita merawat bumi. Selama beberapa tahun, minyak telah mengubah gaya hidup kita. Minyak telah meningkatkan jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat, lalu 3 kali lipat. Produksi makanan pun meledak, perdagangan dunia meluas. Itulah beberapa hal yang terjadi jika minyak bumi kita habis. Mari bersama merawat dan melestarikan alam bumi kita dengan cara berhemat. Kiranya video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk memberikan info-info menarik lainnya. Sekian dan terima kasih.